Tara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. The most interactive show on Tara. Halo Sobat Tara, balik lagi bareng Arsi di Onta Podcast. Kali ini Arsi mau bacain cerita-cerita horor yang sudah dikirim ke Tara Radio di episode KHS, Kisah Horor Mahasiswa. Cerita pertama datang dari Ali, salah satu mahasiswa kampus yang berada di Kota Malang. Kejadiannya ada di rumahku, di Kepanjen, Kabupaten Malang. Saat itu tahun baru 2023 dan kebetulan 2 minggu setelah ayahku almarhum. Aku saat itu ingin pergi, cuman namanya baru kehilangan keluarga kan gak enak juga sama lingkungan. Akhirnya aku jemputlah teman-temanku untuk menginap di rumahku. Tiba di rumahku, aku ajak teman-temanku ini ke rumah omku. Denahnya seperti ini. Satu lingkungan ini ada 3 rumah. Rumahku paling kiri. Rumah omku di tengah, dan rumah tante sekaligus rumah pundan yang berada di paling kanan. Antara setiap rumah punya space kosong untuk jalan. Namun antara rumahku dan omku ini space-nya digunakan untuk menaruh barang-barang atau sebutan mudahnya gudang. Di rumah omku ada 3 jendela kecil namun tinggi berjejer. Kira-kira kacanya itu 1,8 meter, belum ditambah tinggi antara kusen dengan lantai yang menghadap ke gedung itu. Balik ke teman-teman tadi, seperti biasa kami main-main kartu, Uno, mabar, ngobrol, dan lain-lain yang umum dilakukan saat kumpul. Saat itu kami bermain di ruang tamu omku. Gak kerasa saat itu sampai jam 1:30 pagi kami masih lanjut bermain. Nah, saat ini salah satu temanku melihat bayangan hitam tapi kurus. Saat itu temanku yang pertama lihat juga, tapi gak bilang apa-apa. Selang mungkin 2 menitan, temanku yang lain lihat juga. Dan dia bilang kalau habis lihat bayangan hitam. Setelah itu, karena memang semuanya sudah ke-trigger, kami semua melihat ke arah jendela terus. Itu kami semua sempat melihat 2 kali bayangan yang sama mondar-mandir. Tambah takut dong. Terus penampakan terakhir, selisih waktunya agak lama. Dan hanya beberapa yang lihat, termasuk aku. Yang terakhir itu dia lewat, tapi diikuti sama sosok yang tingginya hanya setengah jendela, gendut, dan sedikit bungkuk. Setelah itu udah gak ada yang lihat lagi. Area rumahku memang sedikit menyeramkan. Itu tadi cerita hantu antara rumahku dan omku. Yang ini cerita hantu di rumah punden. Setiap tidur di sana, setiap jam 11 malam selalu ada bunyi orang jalan membawa tongkat. Setiap jam 11 sampai sekarang gak tahu sosoknya seperti apa. Tapi suaranya tetap ada. Perlu kalian tahu, dulu buyutku juga sebelum pikun
Pas sorenya negur anak-anak main disuruh pulang, saat itu pas waktu maghrib. Tapi katanya anak-anaknya malah ngegodain buyutku sambil ngejar. Buyutku masuk ke rumah punden itu terbirit-birit. Padahal menurut pengakuan dari mbahku, gak ada satupun anak kecil. Malamnya buyut histeris. Katanya di bolongan plafon rumah ada yang mengintip. Jari dan kukunya panjang, sosoknya menyeramkan. Besok paginya, kalau gak salah buyutku sudah mulai pikun. Bayangan siapa yang dilihat buyut waktu itu? Cerita kedua datang dari C. Kebetulan si C ini kuliah di UM, Universitas Negeri Malang. Ceritanya waktu itu lagi kelas di GKB lantai 7. Karena ngejar ketertinggalan materi, alhasil dosen minta tambahan waktu yang berujung kita pulangnya malam. Selama kelas, kita sadar kalau lampu koridor itu masih menyala. Ditambah pencahayaan dari ruang kelas yang kita pakai tadi lebih terang. Singkatnya, kelas udah selesai dan kita semua ramai keluar kelas. Karena kartu akses listriknya kita cabut, otomatis lampu kelas mati. Tapi lampu koridor tiba-tiba juga ikutan mati. Karena panik, kita semua lari rebutan masuk lift dan buru-buru turun ke lantai 1. Sayangnya, lift justru naik ke lantai 9. Kita pikir ada yang mau turun dari lantai 9. Waktu pintu lift terbuka, di situ benar-benar gelap. Semua lampu mati. Kecil kemungkinan masih ada orang di tempat segelap itu. Kedua kalinya kita pencet untuk turun ke lantai 1. Tapi lift berhenti lagi. Kali ini berhenti di lantai kita masuk tadi. Kondisinya sama. Semua lampu kelas mati dan koridor juga mati. Waktu kita turun di lantai 1, temanku sempat tanya, ada enggak yang baru keluar dari gedung ini selain kelas kita? Kata orang lobi, kelas kita itu kelas terakhir. Bahkan dia ditungguin di lobi. Setelah kelas kita selesai, pintu lobi gedung itu dikunci. Dan sampai sekarang kita gak tahu siapa yang pencet lift ke lantai 9. Cerita selanjutnya datang dari mahasiswa yang tidak ingin disebut namanya. Halo Kak, ini ceritaku waktu di rumah yang tidak ingin disebutkan namanya. Kejadiannya udah cukup lama. Waktu itu tahun 2022, aku dan temanku lagi ngumpul aja berdua di rumahku. Waktu itu udah mau maghrib, jadi aku tutup jendela dan pintu, termasuk jendela lantai atas. Gambarannya waktu udah naik tangga itu, langsung jendela. Jadi kita nengok dikit, udah bisa ngeliat ke lantai bawah. Waktu di atas, aku ngelihat ada siluet orang yang ngintip dari lantai bawah. Awalnya aku kira itu temanku buat mastiin aku aman atau enggak. Aku enggak begitu mikirin, karena itu aku kira yang lihat dari bawah adalah temanku. Pas udah balik, aku tanya temanku, kamu tadi ngapain ngeliatin aku dari bawah? Aku cuma nutup jendela. Temanku bilang dia gak kemana-mana, cuma duduk aja sampai aku balik.
Habis aku ceritain itu, temanku buru-buru ke atas buat beneran mastiin gak ada apa-apa. Ya udah, kita lupain masalah itu. 2 tahun kemudian, di tahun ini ada kejadian juga. Karena lantai atas rumahku belum di finishing, akhirnya beberapa ruangan itu gak kita pakai. Kita biarin kotor dan gelap. Sampai suatu hari teman mama main ke rumah dan dia tiba-tiba lari ke ruangan itu. Ada yang manggil katanya. Katanya di situ ada satu pocong. Gak jahat, cuma minta didoain katanya. Selain bilang itu, dia juga bilang ke mama. Katanya salah satu anaknya pernah lihat sesuatu di bawah tangga. Aku ingat cerita aku lihat siluet dari atas. Yap, berarti sudah dikonfirmasi bahwa itu bukan orang. Akhirnya kita doain setelah sholat dan di ruangan itu dipakai untuk taruh beberapa barang, dikasih lampu, dan rutin dibersihin. Terima kasih Sobat Tara, sampai jumpa di episode berikutnya.